Halo. Sama aja sih. Biar ada ruhnya gitu. Pantai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke kajiannya, ada sedikit profil tentang saya. Saya lahir di Bandung tahun 18 Agustus tahun 1995. Tempat tinggal saya di Kampung Kepuh Aliklas, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, tepatnya di Kabupaten Karawang. Saya alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2013. Dan sekarang saya masih menyelesaikan studi saya S1 di Bandung. Mohon doanya ya, insya Allah saya lulus tahun ini. Dan sekarang saya mengajar di tenaga pendidik, menjadi tenaga pendidik di Rumah Tahfiz Balita dan Anak di Jairul Qurani Karawang. Sudah 3 tahun. Oke, langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini, masih disampaikan kita umur kita pada bulan Ramadan, walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita masih bisa bertemu dalam kajian ini yang insya Allah semuanya sehat, walaupun teman-teman ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di sekolah. Insya Allah hari ini malaikat turun mencatat amal-amal kita karena kita bertemu di tempat kajian ini. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah, dari zaman yang gelap, dari zaman Quraisy sampai zaman yang terang benderang, sampai zaman di mana Islam itu bisa naik derajatnya, di mana Islam bisa dakwahnya jahar, dakwahnya itu kelihatan dari dakwah sampai dakwah jahar, sampai menuntun kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaatnya beserta keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga dari saya untuk teman-teman di SAI yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber dari kegiatan ini, yang insya Allah kedepannya bisa melebarkan atau membuat kegiatan seperti ini lagi, atau di Ramadan yang akan datang kita bisa sebagai perantara lah dengan teman-teman yang lain. Oke, hari ini kita akan membahas 5 amalan sunnah di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan.
Ya, ini ada dalil-dalil tentang Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa diartikan mengapa kita harus berpuasa, dikarenakan mengandung pesan. Allah memberikan seperti upgrade proses puasanya. Bulan-bulan kemarin itu, bulan-bulan biasa itu tidak ada ruhnya. Tetapi ketika kita masuk bulan Ramadan, kita diuji. Bagaimana hamba-hamba ini menahan hawa nafsunya, bagaimana hamba-hamba ini menahan rasa lapar dan hausnya, itu di bulan Ramadan. Dan agar kamu juga bertakwa, dan agar umat-umat muslim ini bertakwa sebagaimana umat-umat sebelumnya. Kita lihat lanjut lagi ke dalil selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Jadi di dalam bulan Ramadan ini ada satu momen di mana Quran itu diturunkan. Yang mana Quran ini adalah sebagai pedoman hidup, pedoman lain-lainnya. Dan itu penting untuk manusia. Analoginya seperti ini. Kalau misalnya kita mendapatkan atau membeli satu barang, kadang kita tidak membaca pedoman langsung pakai aja. Padahal pedoman itu penting. Nah, seperti Al-Quran. Kadang kita mengabaikannya, padahal bulan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, di mana kita dilipat gandakan pahalanya, di mana kita diagungkan atas Al-Qurannya. Insya Allah kalau kita mencoba untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan pahalanya dan dinaikkan derajatnya, insya Allah. Ini hadis tentang Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan futihat abwaba samawat wa guliqat abwaba jahannam wasulsiyati syaitan. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba bulan Ramadan, jika datang bulan Ramadan, terbuka semua pintu langit dan tutup semua pintu jahanam dan setan pun dirantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 652. Jadi ketika datang bulan Ramadan, insya Allah semua pintu langit terbuka dan semua pintu jahanam ditutup. Semua malaikat turun hari ini, semua malaikat turun mencatat apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh kita dari mulai tulu syams, dari mulai sahur, dari mulai kita sampai ke kita sebelum tidur. Atau ya ada yang qiyamul lail ditulis juga. Gimana kalau misalnya ada yang berbuat maksiat ketika Ramadan ditulis juga. Pak, kalau berbuat kebaikan maka kebaikan itu berlipat ganda. Dan apabila berbuat maksiat dosanya pun sama akan dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Oke, langsung lanjut lagi ke
Hadis selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa dan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 597 dan Muslim nomor 1151. Jadi ini janji Allah, di mana orang yang berpuasa itu insya Allah mendapatkan pahala langsung dari Allah, bukan lewat malaikat, bukan lewat yang lainnya, tapi langsung dari Allah. Dan dapat 2 kebahagiaan, yaitu bagian ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Banyak berjumpa dengan Rabb-Nya itu bisa melalui tadarus, bisa melalui sholat qiyamul lail, bisa melalui tarawih, bisa melalui amal kebaikan, bisa melalui sedekah, infak dan lain-lainnya. Banyak amal kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, insya Allah saya akan bawa dulu teman-teman ke generasi terbaik di bulan Ramadan. Jadi kepada siapakah kita mencontoh atau menjadi role model kita di bulan Ramadan itu siapa sih sebenarnya? Apakah yang ada di film-film Barat? Apakah ada yang di film-film Timur? Apakah siapa? Nah, di sini kita berkaca atau kita kembali ke abad 14, berarti 1400 tahun yang lalu telah lahir generasi terbaik dari umat Islam, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Artinya sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sebaik-baiknya manusia ialah pada generasiku yang terdekat dengan Rasulullah. Dan setelahnya sahabat selanjutnya lagi yang terdekat dengan Rasulullah. Nah, yang ketiga, generasi berikutnya itu adalah tabi'in wa tabi'ut tabi'in, tabi'in wa tabi'ut, pengikut dan pengikut seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan lain sebagainya. Karena banyak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dinarasikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu pun infak salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi jangan sampai kita mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW, apalagi kita mencela Rasulullah, mencela sahabatnya aja sudah tidak boleh, apalagi mencela Rasulullah, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi perumpamaannya seseorang seperti kalian teman-teman berinfak emas sebesar gunung Uhud. Nggak kebayang ya gunung Uhud itu besarnya kayak gimana gitu kan. Sebesar gunung Uhud itu tidak bisa membalas amal-amal sahabat Rasulullah zaman Rasulullah ya. Nah, jadi kita kenapa sih harus framing kepada sahabat Rasulullah? Karena sebenarnya zaman kita dengan zaman Rasulullah itu sama. Hanya satu yang membedakan zaman kita dengan zaman Rasulullah, yaitu apa? Teknologi masa kini. Jadi kalau misalnya teknologi ini dicabut sama Allah dari kita gitu, kita cabut, Allah cabut gitu ya. Allah cabut, teknologi itu sama sebenarnya gitu.
Cuma itu yang membedakan, terlena dengan dunia, terlena dengan segalanya, dengan segala yang Allah berikan gitu. Sebenarnya sama kita sama mereka. Hanya saja yang membedakan itu. Selanjutnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa hendak mengambil teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal. Itu siapa? Salafus salih atau ulama-ulama terdahulu. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Ilmu mereka paling dalam serta paling tidak suka membebani diri. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah guna menemani nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menyampaikan ajaran agamanya. Oleh karena itu, tirulah akhlak mereka dan tempuhlah jalan-jalan mereka. Sesungguhnya mereka di atas jalan yang. Jadi kita simpulkan generasi terbaik di bulan Ramadan itu memang generasi-generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi yang harus kita cantum jadi role model kita, model-model kita itu ya mereka gitu. Bagaimana mereka beribadahnya, bagaimana mereka taatnya kepada Allah, bagaimana mereka kegiatannya ketika bulan Ramadan. Insya Allah akan dibahas setelah ini. Nah, sudah sampai mana amalan sunnah bulan Ramadan kita kali ini? Yuk, simak setelah ini. 5 amalan sunnah di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran. Di bulan suci Ramadan, apakah kamu suka melakukan amalan seperti tadarus Al-Quran? Bahwa sesungguhnya melaksanakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa dan paling utama untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini termasuk ibadah yang memperoleh keutamaan berupa ketenangan hati dan rahmat serta pahala yang berlimpah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Saat beliau ditemui Jibril kepadanya Al-Quran, Jibril menemui setiap malam pada bulan Ramadan lalu membacakan kepadanya Al-Quran. Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Nah, jadi ketika bulan Ramadan, tugasnya Jibril itu kan menyampaikan wahyu di bulan-bulan biasa. Nah, di bulan Ramadan ini kepada Nabi Muhammad, selain memberikan wahyu, nah, malaikat Jibril pun memurojaah atau mereview ulang hafalan-hafalan Nabi Muhammad. Jadi di bulan Ramadan inilah Nabi Muhammad menghafal, mereview, mengulang-ulang tadarus Al-Qur'annya. Walaupun tadarus itu diambil dari kata bahasa Indonesia, tapi tujuannya sama, hanya artinya yang beda karena tadarus itu sudah menjamur di Indonesia, istilah-istilah yang sudah menjamur di Indonesia dibawa oleh para ulama dahulu, tapi tetap zaman Nabi pun ada tadarus, cuman berbeda bahasanya saja. Jadi seperti itu. Jadi ketika Nabi bulan-bulan biasa, bulan Syaban, bulan Qada dan lain-lainnya, itu hanya diberikan wahyu oleh mereka. Tapi ketika Ramadan diberikan wahyu sekalian juga dimurojaah hafalannya, dimurojaah yang hafalan yang sudah ada dan hafalan barunya juga. Bisa kita ambil juga dari para sahabat tabi'in. Ada satu sahabat namanya Sufyan bin Ats-Tsauri. Itu ketika masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan semua kesibukannya. Kemana dia? Dia tadarus Al-Quran, yang mana satu hari satu malam itu dia habiskan satu kali khatam. Jadi dalam satu Ramadan, dalam satu bulan Ramadan itu dia menghabiskan 30 kali khatam. Oh, subhanallah sekali, masya Allah itu ya. Ada lagi dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i ini beda lagi, karena dia dari kecilnya sudah pintar,
dia habiskan Ramadan itu untuk sehari semalam itu 2 kali khatam. Jadi dua kali khatam Al-Quran. Kalau dihitung-hitung dalam riwayatnya itu sittina juz'an. Jadi 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan itu. Masya Allah, subhanallah sekali. Jadi kita bisa mencontoh kepada beliau-beliau, kepada Nabi Muhammad, kepada Sufyan As-Tsauri, atau kepada Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau bisa menghatamkan itu dalam sehari 1 kali hatam. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, kita coba mulai dari yang terkecil, dari yang terendah, 1 ayat, atau setelah sholat 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, atau cuma setengah halaman. Allah tidak melihat bagaimana hambanya harus mendapatkannya, tapi Allah melihat prosesnya. Dia istiqomah apa enggak sih untuk mendapatkan itu semua gitu. Kalau istiqomah, maka pahalanya mengalir. Nah, selanjutnya memperbanyak berdoa. Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai Tuhan maupun permasalahan yang bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bulan Ramadan yang relatif singkat ini, maka memperbanyak doa adalah amalan sunnah yang memiliki keistimewaan, di mana bulan Ramadan adalah doa yang begitu diperkenankan dan waktu terkabulnya doa. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi Allah itu dekat sebenarnya sama kita. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi jangan malu untuk meminta doa kepada Allah. Walaupun kita banyak dosanya, Allah itu selalu menunggu. Mana sih hamba saya yang banyak dosanya? Mungkin hari ini dia akan bertobat. Allah itu selalu menunggu kita. Setiap malam, setiap siang, atau setiap pagi, banyak-banyaklah berdoa. Insya Allah Allah mendengar. Allah itu As-Sami'. Allah itu As-Sami'. Jadi Allah itu Maha mendengar semua keluhan hambanya. Kalau manusia kan hanya paling ya kalau curhat 1 orang lah gitu kan ya. Gak mungkin dia bisa mendengar curhat 3 orang, 4 orang, 5 orang, itu pusing ya. Tapi kalau Allah itu semua orang yang ada di dunia ini, insya Allah Allah dengar semuanya. As-Sami'. Jadi semuanya mendengar. Allah dengar semuanya. Dalam satu waktu dikabulkan bisa. Insya Allah. Nah, 5 amalan sunnah di bulan Ramadan selanjutnya itu adalah bersedekah atau berinfak. Di Ramadan ada kemuliaan waktu untuk melaksanakan amalan seperti bersedekah sebanyak-banyaknya, dengan ketentuan semampunya atau sebanyaknya. Hal inilah yang membuat sedekah saat Ramadan menjadi istimewa. Jadi barang istimewa di Ramadan itu sedekah. Ini karena sedekah adalah salah satu amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah bersedekah di bulan Ramadan, yakni diberikan pahala yang dilipat gandakan. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Surat Al-Hadid ayat 18. Insya Allah dengan banyaknya kita sedekah, insya Allah kita tidak akan miskin, karena kita adalah hamba-hamba dari Allah yang Maha Kaya. Allah aja kaya, gak mungkin membiarkan hambanya itu miskin, walaupun terlihatnya tidak mempunyai harta, tapi sebenarnya ada, cuman Allah tidak mau membukanya gitu, membuka lebih dari itu gitu.
Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi banyak-banyak sedekah ketika bulan Ramadan, karena ganjarannya sangat-sangat istimewa, ganjarannya sangat-sangat besar. Beda dengan di bulan-bulan lain. Sedekah dengan infak itu paling, kalau di bulan lain ganjarannya kan ada itu di surat Al-Baqarah 7 kali, terus dikali 7 kali, 1 dikali 7, terus dikali 1000 mi'atu habatin, dikali lagi jadi 700, dikali lagi jadi 7000 kali 7 juta. Nah, di bulan Ramadan lebih dari itu. Jadi kali lipat gandanya itu bukan main-main. Allah bukakan semuanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Allah bukakan semua pintu langit. Allah bukakan pintu langit dari sedekah, pintu langit dari baca Al-Quran, pintu langit dari sholat tarawih, pintu langit dari kita takjil. Nah itu, kita balik lagi ke dalil yang tadi. Nah, 5 amal sunnah selanjutnya di bulan Ramadan yaitu memberi makan orang yang akan berbuka puasa. Maaf, itu salah tulis. Setiap amalan atau kebaikan sekecil apapun itu pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama memberi makan kepada orang yang akan berbuka puasa. Umat muslim yang melaksanakan amalan seperti itu di bulan Ramadan akan mendapatkan beribu keutamaan melimpah dan dijanjikan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih lanjut mengutip dari riwayat dalam hadis riwayat Tirmizi maupun Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hafiz Ibnu Thahir, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi orang yang berpuasa memberikan makan pada orang yang akan berbuka puasa, itu seperti pahalanya dia dapat pahala berpuasa, dan dia juga dapat pahala orang yang tadi dia berikan full, utuh, tidak dikurangi sama sekali. Jadi ini benar-benar istimewa sekali. Dan saya teringat dengan kisah Umar bin Khattab yang waktu itu dia ingin sekali memberikan makan orang yang akan berbuka puasa. Walaupun itu seteguk air, itu dihitung sebagai pahala untuk berbuka puasa. Nah, kisahnya itu waktu itu beliau Khalifah Umar bin Khattab ingin memberikan sesuatu lah, ingin memberikan minum untuk orang yang akan berbuka puasa. Nah, suatu saat dia umumkan oleh menterinya gitu kan, oleh menterinya diumumkan hari ini akan diadakan buka puasa di rumah beliau, di rumah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, wah ini nih diundang nih kata rakyat. Ini diundang sama, kalau bahasa sekarang gubernur lah ya, sama gubernur kita nih, diundang nih untuk buka puasa. Akhirnya datang tuh, sore-sore tuh semuanya datang berbondong-bondong ke rumah gubernur atau ke rumah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika datang, semuanya sudah datang, semuanya sudah duduk, sudah rapi, seperti orang yang ingin berbuka puasa, sudah jajar, rapi, dibagikan gelasnya, gelas-gelas dibagikan, dikira orang-orang tersebut dan dikira para masyarakatnya, wah ini kalau diundang sama gubernur pasti dikasih makan yang enak, ada ayam, ada anggur, ada pokoknya ada makanan-makanan yang enak lah yang lainnya. Tiba saatnya sebelum azan diputarkanlah bejana-bejana itu mengisi gelas-gelas yang kosong. Setelah azan berkumandang tidak datang itu makanan, tapi namanya orang dahulu, orang-orang Islam ya, sudah datang waktunya azan, ya udah berbuka aja gitu. Berbukalah mereka, berbuka dengan air. Kalau Umar bilang silahkan berbuka dengan air, setelah itu pergi ke masjid dan sholat. Nah, itu
salah satu contoh bagaimana hal kecil air putih aja bisa dapat pahala, berlomba-lomba dengan pahala tersebut. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Walaupun sedikit setetes air atau segelas lah air, apa gelas lah gitu ya, apa gelas gitu. Kita beli satu kardus, paling berapa sih? 17.000 ya, 17.000 kita taruh di masjid untuk takjil. Itu sudah menjadi pahala gitu. Jadi jangan pernah berpikiran gitu, rugi nih untuk kebaikan, padahal itu tuh wah pahala yang sangat besar gitu. Insya Allah Allah balas dengan pahala yang berlimpah ruah. Masya Allah. Allahumma amin. Nah, selanjutnya 5 amalan sunnah di bulan Ramadan adalah melaksanakan qiyamul lail. Qiyam atau qiyamul lail sendiri adalah melaksanakan sholat malam secara berjamaah atau seorang diri. Melakukan qiyamul lail pada malam 21 di bulan Ramadan, maka jiwa akan menjadi tentram dan masalah yang dihadapi bisa terselesaikan berkat pertolongan Allah dengan peran sholat malam. Selain itu, melakukan qiyam di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang besar dan tidak akan ditulis sebagai golongan orang-orang yang lalai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, zaman Rasulullah juga ada sholat tarawih. Qiyamul lail dengan tarawih beda ya. Qiyamul lail itu kita tidur dulu baru bangun untuk melaksanakan sholatnya. Nah, kalau tarawih zaman Rasul itu dari mulai sholat isya sampai ke sebelum sahur, itu di zaman Rasul ya. Nah, sampai-sampai kalau misalnya itu terjadi di zaman sekarang, mungkin ada, tapi nggak di semua negara seperti itu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail 1 malam penuh. Jadi kalau kita sholat tarawih dari awal imam Allahu Akbar sampai terakhir, sampai sholat witir beres, hatta yang sorif, sampai imam meninggalkan singgasananya atau imam meninggalkan tempatnya, maka ditulis pahalanya qiyamul lail 1 malam penuh. Nah, itu untuk keutamaan sholat tarawih. Untuk qiyamul lail sendiri, itu ada sendiri. Jadi qiyamul lail itu dilaksanakannya 10 hari terakhir Ramadan. Nah, 10 hari terakhir Ramadan, biasanya orang-orang nyebutnya mencari Lailatul Qadar. Nah, jadi ibadahnya itu di 10 hari Ramadan dan biasanya dicari di hari-hari ganjil. Nah, di hari-hari ganjil. Entah itu di 21, entah itu di 23, entah itu di 23, entah itu di 27, entah itu di 29. Ada yang full dari misalnya 21 sampai 30, ada yang ya kayak tadi itu hanya mencari di ganjil. Itu insya Allah sama pahalanya, insya Allah kita tidak mungkin pahala yang Allah berikan ketika bulan Ramadan ini. Yang penting lakukan dan lakukan. Istiqomah lah. Jadi kita lakukan, walaupun tidak akan segan-segan untuk menurunkan pahalanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin segini saja dari saya.
akhirul kalam, laisal yatim alladzi qad mata waladahu bal yatim wal adab. Bukan yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, akan tetapi yang yatim sesungguhnya adalah yatim ilmu dan yatim budi pekerti atau adab. Mungkin Ramadan kali ini baru berjalan seminggu ya, udah hari ke-8. Coba kita perbanyak lagi lah ibadah kita, perbanyak introspeksi diri, coba untuk tarawih, coba untuk membaca Al-Quran. Misalnya hari ini dapat 1 juz, besok tingkat lagi jadi 2 juz. Misalnya tarawih hari ini masih bolong-bolong nih, coba hari ke-8 atau hari ke-9 difullkan lagi. Karena kita nggak tahu ini tuh menjadi Ramadan terakhir kita atau enggak gitu. Apakah tahun depan kita akan ketemu lagi dengan Ramadan? Apakah tahun depan kita akan tidak bertemu dengan Ramadan? Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman, mohon maaf. Mohon maaf sedalam-dalamnya, itu datang dari saya dan benar itu datang dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.